Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Tri Rizky Maulana akan menjelaskan tentang sosok inspiratif. Bagaimana sih dia bisa menjadi sosok inspiratif? Mari kita simak video ini. Saya akan menjelaskan tentang sosok inspiratif dari keturunan Meksiko. Bagaimana dia bisa menjadi sosok inspiratif? Mari kita simak sedikit biografi tentang beliau. Beliau yang saya akan jelaskan adalah Carlos. Mungkin banyak yang kenal Carlos. Carlos dengan nama lengkap yaitu Carlos Slim Elu. Lahir pada tanggal 19 Januari pada tahun 1940. Ia berasal dari orang tuanya berasal dari orang keturunan Libya. Ibunya adalah anak dari seorang pedagang yang kaya raya. Namun hidup ini berat. Ia mendapati suaminya adalah seorang imigran yang lari dari negeri asalnya untuk tidak mengikuti wajib militer. Ayahnya pergi ke Meksiko, lalu beliau terjun ke dalam bisnis real estate. Beliau mendapati keuntungan-keuntungan dari bisnis real estate tersebut. Namun, beliau berpindah haluan. Beliau mulai membuka perusahaan-perusahaan dagang. Carlos dan saudara-saudaranya senang membantu ayahnya, walaupun ayahnya sangat tegas dalam mendidik mereka. Beliau menuntut kedisiplinan, ketekunan, dan dedikasi yang tinggi. Beliau juga menyuruh anak-anaknya untuk membuat sebuah buku khusus untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan mereka. Dan ayahnya juga dengan senang membantu anak-anaknya menganalisis bagaimana dan apa yang terjadi pada perdagangan mereka. Apakah mereka mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Pada saat usia Carlos beranjak ke dalam usia 17 tahun, beliau mulai menyukai dalam bidang-bidang investasi. Dan karena kejeniusannya, ia mendapatkan 1 juta pertamanya. Setelah lulus dari universitas dengan gelar teknik sipil, dia mulai bekerja menjadi guru aljabar dan pemrograman linier. Namun ia tidak ingin untuk terus dalam bidangnya tersebut karena menurutnya itu bukan bidangnya untuk mencapai kesuksesan. Setelah mengumpulkan uang yang cukup signifikan, ia mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan dan perdagangan hotel Sunburst. Dia mulai juga untuk meningkatkan kualitas barangnya tanpa meningkatkan harga jualnya. Dan pada tahun 1980 terjadilah krisis ekonomi di Meksiko. Dia mulai membeli beberapa perusahaan yang mungkin akan menjadi keuntungannya di masa depan. Dan karena banyaknya menjualnya karena takut akan kerugian di masa depan. Beberapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Carlos. Perusahaan yang dimiliki oleh Carlos sangat banyak. Beliau adalah CEO dan pendiri dari perusahaan Telefonos de Mexico yang disingkat dengan Telmex dan American Mobile. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan seperti dalam bidang pertambangan dan kimia. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.